Pasca masing-masing tim menyelesaikan pertandingan ke-8 dari 10 laga babak penyisihan grup, sudah mulai tampak tim yang bakal melenggang ke babak 8 besar atau perempat final Liga 2 2021. Di grup A misalnya Sriwijaya FC masih di puncak klasmen sejak kick-off mengoleksi 17 poin dari 8 kali bertanding, 5 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah, tetap membuatnya berpeluang meraih tiket ke babak perempat final atau 8 besar Liga 2 2021. Pengamat sepak bola Dr. Andes Noviansyah mengatakan pasukan Muhammad Nur Iskandar diharapkan bisa menyapu bersih 2 laga sisanya. Sebab 2 hal keuntungan didapat jika nantinya akhir babak penyisihan, Sriwijaya FC bisa jadi juara grup A pria kelahiran Betung, Muba, 7 November 1963 mengatakan untuk merebut juara grup A, Sriwijaya FC konsekuensinya di salah satu pertandingan sisa nanti tidak boleh kalah. Dari Sumatera Selatan, Laskar Wongkito, Sriwijaya FC yang di pertandingan ke-8 kemarin tetap masih berpeluang untuk mendapatkan satu tiket ke babak 8 besar atau perempat final Liga 2 2021. Sementara di babak perempat final mendatang sudah mulai terlihat ada beberapa klub-klub, tim-tim lain dari grup lain selain grup A itu sudah terlihat siapa yang bakal akan bertemu jika kita nanti menjadi juara grup ataupun runner up grup A. Bagaimana pendapat dari Pak Neviansyah? Baiklah, Saudara Hafiz. Kalau untuk peluang Sriwijaya FC saat ini besar sekali. Itu ada tiga klub yang punya peluang, masih punya peluang. Pertama Sriwijaya FC dengan 17 poin, terus PSMS Medan dengan 13 poin, PSPS Riau dengan 12 poin. Jadi kuncinya mungkin di dalam 2 pertandingan ini Sriwijaya FC nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Karena kalau dia menang sekali dia 20. Kalau PSMS menang 2 kali 6-19. PSPS pun baru 18. Tapi kalau kalah terkubur impian kita untuk menuju 8 besar yang akan dihuni oleh klub-klub yang relatif punya pemain-pemain yang bagus di grup lain, itu seperti Solo, terus Rans, yang punya pengalaman, ada Beto, Gonzales. Kuncinya tinggal strategi dan kemauan pemain, strategi pelatih dan kemampuan pemain kita dan strategi pelatih Sriwijaya FC untuk merancang ini supaya jangan kalah. Bagaimana caranya? Kita jangan kecolongan lagi. Kalau kecolongan habis kita. Dengan 17 poin kemungkinan besar antara PSMS dan PSPS bisa ya mungkin karena kutip bisa bermain kan. Kita nggak tahu namanya sepak bola. Itu aja saya kira. Untuk di selanjutnya di babak 8 besar, kalau Pak Neviansyah sendiri melihatnya, kan orang suka melihat berhitung gitu kan, lebih enak menjadi juara grup atau menjadi runner up, bakal ketemu di ini kan sistem silang gitu kan, kalau kita ketemunya dengan runner up misalnya kalau kita juara grup, itu Pak Nevi sendiri melihatnya itu masih berlaku atau tidak itu Pak, kita mengintip itu Pak, mengintip siapa bakal calon itu Pak ya, calon lawan. Biasanya kalau kita juara grup tuh biasanya yang lebih utama ya, karena yang akan kita hadapi itu runner up itu biasanya lebih rendah atau nomor 2 daripada juara grup. Mungkin lebih ringan. Kalau misalnya kita ketemu grup B, di situ ada Solo dan Rans. Kalau saya memilih Sriwijaya FC juara grup, mungkin ketemu Rans daripada ketemu Solo yang ada Beto dan pemain-pemain yang berkualitas lainnya. Pak, peluang-peluang untuk faktor X gitu Pak ya, non teknis gitu Pak, dan kemungkinan ini terjadi di Pulau Jawa ini kan, kalau untuk pertandingan selanjutnya gitu Pak, ini gimana nih Pak? Ya kemungkinan itu selalu ada, apalagi kita main di Pulau Jawa, tapi ya kita harus siap, kita harus mempersiapkan diri baik secara mental maupun secara kualitas pemain-pemain kita, terutama emosi.
kita harus harus stabil bermain dalam hal ini pertandingan yang kemungkinan besar akan terjadi yang hal-hal demikian. Jadi harus konsentrasi. Bagaimana caranya kita meredam supaya kita jangan emosi dan konsentrasi tetap pada tujuan permainan. Jangan sampai sempat kita terpancing dengan emosi dengan tindakan-tindakan yang mungkin di luar kemampuan kita. Apakah bisa kemungkinan itu dilangsungkan di tempat netral itu, Pak? Ya, mungkin kemungkinan itu bisa terjadi. Biar hasilnya fair kan. Bisa itu diadakan di tempat netral. Jadi yang penting tapi konsentrasi tim kita untuk tujuan permainan untuk kemenangan. Jangan terpancing emosi. Itu tinggal strategi pelatih. Pelatih yang punya kunci di situ. Bagaimana harus bermain menghadapi lawan ini, dia harus bagaimana. Kalau lawan ini dia harus bagaimana. Kalau Bapak melihatnya kekalahan kemarin, Pak, dengan Tuan Rumah PSPS gimana, Pak? Selama ini kan kita trennya bagus, Pak. Tidak terkalahkan. Bahkan hanya 2 kita yang bermain seri. Itu gimana ya, Pak? Ya mungkin ada faktor lain dalam tanda kutip kita nggak tahu apa mungkin kesiapan tim kita pada waktu itu tidak siap pada waktu lawan-lawan lainnya, banyak faktor sebetulnya. Oke Pak Nepiansa, terima kasih Pak Nepiansa. Ya waktunya. Ya selamat siang Pak Nepi. Siap.